Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Mu'tazilah, Qadariyah dan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La syai'a yaqdiru alaika. Tidak ada apapun yang dapat menguasai atas dirimu. Tidak ada apapun yang bisa mencengkeram kamu. Tidak ada siapapun yang bisa melakukan hegemoni terhadap dirimu. Idza arafta maqamaka, ketika engkau sudah tahu apa kedudukan kamu. Kalau kamu sudah tahu kedudukanmu, pangkatmu, jabatanmu, maka tidak ada siapapun yang menghegemoni dirimu. Walazimta maqamaka, dan engkau menetapi tempatmu, konsisten ya, menduduki jabatanmu. Kalau kamu sudah tahu apa jabatanmu dan engkau konsisten menekuni jabatan itu, maka tidak ada siapapun yang bisa menguasai kamu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melakukan hegemoni atas dirimu. Ini persoalannya, orang sudah tahu dia sudah tahu siapa dia. Katakanlah seorang kiai sudah oleh Allah difasilitasi dengan kecerdasan otak, pinter ngaji, dikasih dana yang banyak, bisa bikin pesantren, difasilitasi dengan keharuman nama baik sehingga berwibawa di tengah masyarakat dan menjadi tokoh masyarakat, difasilitasi dengan santri yang banyak. Terkadang beli betah, ngali dewek, sudah tahu apa tugasnya lalu menekuni tugasnya. Ternyata dia tidak menekuni tugasnya. Dia memutasikan dirinya sendiri, meninggalkan jabatan sebagai kiai, jadi anggota DPR. Paham likin ki? Walazimta maqamaka, konsisten kamu hadapi saja. Karena rapat paripurna terus menerus, santrinya beli diulang-ulang, suwe-suwe melorot sampai entok santrinya. Pragat dari anggota DPR ditangkap KPK. Terus paham? Jadi salah siapa? Makanya jangan suka memutasikan dirimu sendiri. Kalau kita sudah merasa bosan menekuni pekerjaan ini, ya cobalah belajar mencintai pekerjaannya itu. Ya, belajar mencintai tugas sebagai kiai. Kecuali Allah yang
memutasikan, nggak ada masalah. Kalau mutasi itu pegawai itu yang memproses namanya kepala bagian personalia, betul nggak? Yang memindahkan kamu tugasnya ke Gantar itu adalah kepala bagian persona. Jadi jangan memutasikan sendiri. Kalau itu semuanya sudah tahu jabatanmu dan engkau menekuni jabatanmu itu, fa anta aqwa minal ardi was sama. Salam. Maka engkau lebih kuat dari bumi dan langit. Masih hebat sira tinimbang langit karo bumi. Kamu akan menjadi kokoh, seorang tokoh yang punya personalitas yang tidak diragukan lagi. Semua orang akan nurut apa kata kamu. Ya, sebabnya dilecehkan itu ya karena dia sendiri tidak konsisten. Ya itulah persoalannya. Dilecehkan, tidak dihargai. Sampai takang assalamualaikum belang kasih jawab melengos kabeh gini. Assalamualaikum langsung jawab enggak. Bo gara kenal hak cah. Ini persoalan. Jadi yang merusak kita diri kita sendiri kok. Karena ambisi-ambisi kita yang enggak jelas maunya apa. Itu akan menjadi seorang tahu yang kokoh, menjadi panutan. Semua orang ikut kok, semua orang akan tunduk apa kata kamu. Ngalor ya ngalor gitu ya, itu karena kamunya ngelea beliau ya mancala mencere ya akhirnya lama kelamaan orang jadi capek juga gitunya. Yang penting konsistensi kita itu penting. Seberapapun pinternya kamu, kalau tidak konsisten, you are nothing. Tidak ada apa-apanya. Ya, kalau tidak konsisten, yang merasa repot dan kewalahan adalah pengikut-pengikutnya. Paham bikin ke? Kenceng awalnya, haram, barang dipet duit, lal dadine. Priben hukumnya kiai harlal, asalnya harding begitu nongol amplope lal, kader belikunku, kaku ilate, aqwa minal ardi was sama, aqwa minal jannati wan nar. Bahkan kamu lebih hebat dari sorga dan neraka. Aqwa minal hurufi wal asma. Engkau lebih hebat dari huruf dan asma. Aqwa min kulli ma bada fi dunya wa akhirah. Kamu lebih hebat dari apapun yang ada di dunia dan di akhirat. Kamu yang hebat di atas segalanya. Ya, asal syaratnya kamu kenal posisimu di mana. Ada beberapa kesulitan orang untuk mendeteksi, untuk mengetahui pangkatnya apa, levelnya sampai mana. Ini kebanyakan ini salah perangsa. Ini yang terjadi saya lihat sehari-hari, ada orang salah perangsa. Belum jadi tokoh, perangsane dalam tanda petik, dalam imajinasinya dikiranya dia sudah menjadi tokoh. Iya, nembek kondangan baik, dipersilakan duduk di kursi plastik, balik maning kewak-kewak gitu. Ay, dari kita kan di pejabure buras karo kacang karo aqua dibungkur karo plastik dibalang-balangaken kayak yang kelas ya. Ora duduk macamnya kita mah. Jadi dia merasa sudah menjadi tokoh, dan ini sangat menyebalkan.
menyebalkan tuh nyemangit. Jadi ya, ya saya melihat ya bisa orang tuh bisa baca kitab takrib, alhamdulillah lah bisa jadi ustadz. Tapi kan mondoknya baru 3-4 tahun. Kok berani-beraninya ngomentari Gus Dur? Iya, menilai Nurholis Majid, menyalah-nyalakan Gus Dur, menyalah-nyalakan Nurholis Majid. Ya kira dudu level sirakan makankah? Pernah mendengar gak orang kecil iya jelek-jelekin Gus Dur? Durung kentuk sih sama dudu levelnya kan kah? Jadi merasa dirinya sudah melebihi Gus Dur sehingga bisa menilai Gus Dur. Iya, Nurholis Majid mah profesor dokter guru bangsa kan kah? Masa kentu besirannya kah? Begini, di mana dimensi kita berada di tengah masyarakat ini. Begini Bung, tidak bisa namanya tokoh hasil penunjukan, hasil gurum-guruman, ya, dengan tokoh yang natural, tokoh yang alami, yang tumbuh dari bawah, berkarya, berjasa pada masyarakatnya, iya kan? Bertahun-tahun dia mengabdi kepada masyarakatnya, bikin masjid, bikin madrasah, ya kan gitu, mendamaikan orang, hartanya diinfakkan untuk kepentingan masyarakat, semua orang ditolong, yang sakit diobatin, yang bodoh diajarin, yang tersesat ditegur, diberi bimbingan. Lama-kelamaan dia menjadi tokoh, dan ini yang lebih kokoh daripada seorang pejabat hanya ditunjuk oleh atasan. Paham bikin gini? Pokoknya beginilah, apapun kalau namanya matengnya mateng karbitan cepet bosok, ngandel bendi cepet bosok. Ya iya, ya matengnya juga mateng gak karu-karuan itu rasanya. Dan ini sering terjadi kan anaknya kiai. Karena bapaknya kiai, kiainya meninggal dunia, dia ya karena keadaan dipaksakan, akhirnya otaknya goblok, cuma kepalanya dibungkus dengan sorban gitu. Saya kira kiai itu bukan sorbannya kok, ya kan? Ya lama-kelamaan ya santrinya bubar, memaksakan dirinya sebagai kiai. Ini banyak terjadi, bukannya oper bola, anak kiai ini tahu diri, saya ini nggak pinter ngajinya, coba serahkan pondok itu kepada orang yang pinter dong. Ya akhirnya kan bubar. Saya tidak menggunakan standar dunia dalam menilai seseorang. Saya pakai standar lokal sajalah. Ya, standar lokal itu asal orang dermawan, nyumbang sebagai donatur setiap bulan 10 juta saja setiap bulan, saya sudah apresiasi hebat. Dia dermawan. Ning keilmuan pada bisa maca kitab takrib sapinya baik wis cukuplah menjadi tokoh. Tidak terlalu tinggi kan? Iya, tapi gini, di dalam dimensi ekonomi, keuangan atau kekayaan ya padu asal 2 sawar rong bau setengah sudah cukup lah. Ya kurang membeli kabel karena kan. Untuk wajah ya nggak usah ganteng kayak Nabi Yusuf, padu asal cungure nongol titik beruntung wis. Artinya rendah. Bisa ya, sebagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa ketokohan seseorang menjadi idola, menjadi tersanjung tengah masyarakatnya, memang nilai moral, akhlak, tetapi fisik juga mempengaruhi. Makanya nggak ada nabi yang jelek tuh, semua juga ganteng-ganteng, udah kayak Sira. Iya.
Dan gak ada nabi yang cacat kecuali Nabi Musa. Cacatnya itu ngomongnya cedal ya, karena lidahnya pernah makan bara ya, mangan geni sampai akhirnya perlo. Tetapi kan ada urup-urupnya bahwa dia punya keberanian yang luar biasa dan satu-satunya orang yang bisa menghadapi Firaun, sang diktator itu. Ya, sekalipun begitu ya ternyata Nabi Musa ketika diperintah menghadap Firaun ngeper juga sih. Qala rabbi inni akhafu ay yaqtulani. Dipodari kita yang kan makanan mah. Iya kan, sampai dia minta tolong ditemani oleh saudaranya namanya Harun itu sebagai juru bicaranya. Jadi secara psikologis ya Nabi Musa sudah begitu gagah perkasa, wonge pogal, galaknya luar biasa, bahkan jotos uang pisan blag mati, bahkan gepuk seru blag mati ukurannya us. Itu pun ketika menghadapi Fir'aun masih ngeper juga. Lamun kelasnya kayak Taryono ada Fir'aun, nambah disentak ya, gue mati sih aku. Koplok jadi Fir'aun nggak usah blag loncat ngeri ini. Itu. Ya bahkan akhirnya untuk menjadi guru SD saja itu nggak boleh cacat, nggak boleh picak, nggak boleh sumbing, nggak boleh pincang. Karena bagaimanapun menjadi bahan tertawaan nantinya. Ya itu. Lalu dimensi-dimensi mana seorang pengen tahu siapa dia, kedudukannya sebagai apa. Ini banyak yang tidak tahu kok. Banyak orang tidak tahu diri. Namanya orang itu tidak tahu diri. Sebaliknya ada orang pinter, orang alim sekampung itu dialah paling alim, tapi dia sendiri tidak sadar bahwa dia orang alim. Iya kan? Jadi kita kok pinter, hasilnya si priben. Dia nggak tahu. Jadi artinya bahwa idza arafta maqamaka, ketika engkau sudah tahu posisimu, kedudukanmu, dan lalu kamu konsisten menekuni tugas itu, hebat dari segala galanya. Dan akan tetapi setelah kita tahu dan kita menekuni juga tidak selalu mulus. Seringkali di tengah jalan kita terjungkal dengan skandal seks, ya kan, dengan skandal ya kejahatan-kejahatan yang lainnya. Biasanya bakal anak cerita tumbangnya seorang tokoh itu kalau di Indramayu biasa dengan peribahasa dasar dudu watu tua barangnya. Watu ini watu nom, lemah dalam menghadapi itu. Saya menduga itu hanya mitos saja sebetulnya, hanya mitos. Jadi watu tua ki jadi kiai, bapane kiai, bapak tuane kiai, buyute kiai, canggane kiai, warenge kiai, udeg-udege kiai, blegedore kiai. Tapi bakal sing watune menomna kiai soten sirane kini. Jadi kiai, bapaknya sirane masih jadi perampok, bapak tuane tukang garong, buyute tukang nipu, buyute germo bengene. Biasanya beli lawas ini kelenger maning ya. Karena ini waktu nom konon kan. Saya kira ini mitos juga sih, sebetulnya mitos gitu. Jadi iya, jadi waktu tua waktu nom itu sebetulnya hanya mitos. Kita hanya melihat kejadian itu sekali dua kali, tapi kita terburu-buru menjadikan kaedah. Sebetulnya nggak usah dibikin kaedah lah. Iya, innallaha yahdi may yasha wa yudillu man yasha, itu aja. Ya. Idza tahaqqaqta bi sirrika tahaqqaqta bi. Kalau engkau
sudah dapat memahami betul-betul paham, ya, merealisasikan pemahamanmu yang sebenarnya tentang apa? Tentang sirmu, tentang sirmu. Sir tidak usah diterjemahkan rahasia. Dia bukan hanya rahasia, dia bukan hati, karena dia lebih hebat dari hati. Rasa juga bukan, angan-angan juga bukan. Sir adalah sir. Yang tahu sir itu hanya Allah saja. Malaikat pun tidak tahu tentang sir kita. Tahaqqaq tabi, baru kamu betul-betul bisa memahami aku. Baka sira paham ning sira-sira, nebe sira paham ning hakikat kita. Atau biasa dalam ungkapan yang lebih umum, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Katanya hadis, tapi itu bukan hadis, itu hadis Yunani itu. Itu hadis Yunani ya. Bukan qala Rasulullah, qala Aristoteles itu. Tapi karena masyhure perasaannya hadis Nabi. Tapi betul juga sih, nggak salah. Ya betul, nggak ada masalah. Ya kalau masalah betul sih nggak usah kata qala Rasul. Sekalipun qala Taryono juga nggak ada masalah, bener sih. Jadi bakal qala Taryono salah kon aja beli. Ya bener ya bener. Siapapun yang mengatakannya, untuk ilam maqal wala tantur ilam maqal. Lihat aja apa yang dikatakan, jangan melihat orangnya. Analladzi minhu kullu syai'in. Ana utawi ingsun iku allazi kang minhu saking ladzi apa kullu syai'in segala sesuatu. Akulah yang menjadi pangkal segala sesuatu, menjadi pokok segala sesuatu. Analladzi abdaitu kulla syai'in. Akulah yang menampakkan segala sesuatu. Analladzi huwa ana. Aku adalah yang adalah aku. Aku adalah yang aku. Aku adalah ya aku. Aku adalah aku. Sedangkan kamu adalah bukan, tetapi kamu juga adalah kamu juga. Dan aku adalah aku. Ma'ana fi syai'in, aku tidak berada di apapun. Wala khalattu syai'an, dan aku tidak bercampur dengan apapun. Wala halaltu fi syai'in, dan aku tidak menyatu dengan apapun, di dalam apapun. Wala ana fi, dan aku tidak berada dalam. Aku tidak berada di dalam. Wala min, dan aku tidak dari. Tidak berada dalam dan tidak dari. Wala kaifa, dan tidak dari bagaimana. Wala ma yunqal, dan tidak dari apapun yang diucapkan orang. Yang jadi persoalan adalah saya sampai saat ini tidak bisa menceritakan kepada kamu semua Tuhan yang saya yakini. Saya tidak bisa menceritakan apa-apa. Dan kalaupun saya ceritakan, kamu tidak akan paham. Kenapa? Karena Tuhanku tidak seperti apa-apa.
Kalau dia tidak seperti apa-apa, bagaimana saya akan bercerita kepada kamu? Sebab ketika saya bercerita apapun dan kamu mendengarkan ceritaku ini, maka kamu akan menilai perkataanku ini berdasarkan komparasi dengan sesuatu yang sudah ada dalam pikiranmu. Saya ulang lagi. Apapun yang saya ceritakan kepada kamu, lalu kamu mendengarkan kata-kataku, kamu baru bisa paham apa yang kukatakan setelah kamu komparasikan, perbandingkan dengan sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Kalau saya bercerita tentang perempuan yang cantik, tentu kamu akan membandingkan dengan perempuan cantik yang pernah kamu ketahui. Kalau saya menceritakan kealiman seseorang, Anda akan membandingkan dengan kealiman orang yang pernah Anda ketahui. Lalu konklusinya adalah bahwa orang yang ceritakan lebih pintar dari apa yang kamu ketahui. Nah, kalau Allah itu tidak seperti apa-apa, laisa kamitslihi syai'un, lalu bagaimana saya bercerita? Dia tidak dari mana-mana, dia tidak menyatu dengan apa-apa, dia tidak apa-apa, tidak bagaimana-bagaimana, tidak berada dalam apapun yang ada di dalamnya. Ini kan hanya satu penjelasan bahwa Tuhan yang kita yakini tidak bisa diimajinasikan. Jadi makanya saya melihat semua persepsi orang tentang Tuhan, saya yakin tidak ada yang persis. Dalam mempersepsikan Tuhan itu juga subjektif. Orang kalau dalam hidupnya banyak mengalami sukses, berhasil dan berhasil, sukses dan sukses, belajar tukang pinter, tukang sarjana, tukang S1, S2, S3, S4, S5, S lilin, S campur dan sebagainya. Dalam berusaha sukses dan sukses, untung dan untung, sampai beli mobil 30 biji, rumahnya banyak sekali, cenderung akan jadi Mu'tazilah. Ayo kita boleh bahwa Allah tidak mengatur kita, kita yang mengatur. Allah tidak punya qada dan qadar, kita yang menentukan. Hasil yang kita capai adalah hasil jerih payah kita. Allah tidak ikut campur dalam kehidupan kita. Jadi Mu'tazilah. Bakas yang usahanya kayak Taryono gagal kabeh. Iya, dagang kardus gagal, dagang plastik gagal, dagang seburu gagal, koran bodoh gagal kabeh. Akhirnya itu cenderung menjadi Jabariyah. Tapi kalau kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil, biasanya ahli sunnah wal jamaah. Ya, subjektif juga. Iya, jadi artinya beginilah. Sama-sama tidak tahunya kok. Wong Mu'tazilah ya belum pernah ketemu Tuhan, Jabariyah belum pernah ketemu Tuhan, ahli sunnah juga belum kok. Itu kan dalam persepsi. Yang jadi persoalan besar sekarang adalah Tuhan dalam imajinasi mereka yang berbeda-beda tuh, mana yang mendekati kebenaran. Mu'tazilah mengatakan Tuhan itu tidak melakukan intervensi dalam perjalanan hidup manusia. Allah tidak menentukan kaya miskin seseorang. Allah tidak menentukan sukses dan berhasil seseorang. Allah tidak menentukan bodoh dan pintar seseorang. Tapi diserahkan kepada manusia itu sendiri. Kalau rajin ya pintar, kalau wakal ya kaya, ya kan? Kalau berhati-hati ya sehat, kalau ceroboh makanya ya sakit. Jadi
selama ini manusia hanya diberlakukan hukum kausalita, sebab musabab, tapi Allah tidak berintervensi. Tuhan menurut Jabariyah adalah menentukan nasib kita dari lahir sampai mati. Dari lahir tanggal berapa, jenis kelaminnya, tempatnya di mana, jam berapa lahirnya, nanti sekolahnya di mana, rezekinya jadi apa, nah gimana, penyakitnya apa, semuanya seperti klise, seperti film negatif ya, seperti film negatif yang belum disentorkan ke layar lebar. Jadi sudah ada semuanya. Jadi kita hanya menjalani skenario yang sudah disusun oleh Allah. Kalau Qadariyah ya semuanya kita yang menentukan. Hampir seperti Mu'tazilah. Kalau Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah memang punya program, punya qada dan qadar, tetapi ada yang mubrom, ada yang ghairu mubrom. Ada yang permanen, ada yang bisa direvisi. Ya, Kaji Shihab bengenema rencananya ku goblokin ke. Rencananya ke buta huruf. Tapi karena uang tuane nyekolah kena dikirim di pondok, Kaji Shihab ngaji ini bakal akhirnya dicoret insyaallah ke. Bisida goblok kita dia pinter. Nah ini saya kira Tuhan yang berbeda-beda itu sama seperti Tuhannya. Ya berbeda. Jadi ada berapa Tuhan tuh? Ya satu, berarti gimana? Kalian akan bingung. Ada orang bercerita Buya Sakutu orangnya gemuk, besar, tinggi. Yang satu lagi tinggi, kurus, kering. Yang satu lagi kecil, kurus. Ada lagi yang seterek badannya. Berbeda-beda. Bingung gak? Jangan-jangan mereka salah paham semuanya. Jebol, betul Kaji Sulaiman. Nah ini nih Buya Sakur nih orangnya nih. Langsung diambung, beli tangannya ke. Iya kan? Ya karena salah paham sih. Berarti tidak sama. Itulah makanya saya ingin mengatakan beginilah. Sulit gini, saya menjadi persoalan bagi saya sendiri. Ini persoalan saya. Semakin penglihatan saya semakin luas, semakin perasaan saya semakin dalam, saya semakin tidak mampu bercerita. Semakin ide saya semakin luas, saya merasakan kalimat-kalimat bahasa itu semakin sempit bagi saya, yang tidak melambangkan pikiran saya. Jadi ketika alat bahasa ini seperti alat bengkel, hanya obeng, kunci pas, kunci sok, kunci ring, ya kan gitu, dengan dongkrak dan sebagainya. Sedangkan yang akan dibongkar mesin pesawat terbang, maka alat yang saya miliki tidak mampu untuk membongkar mesin pesawat terbang. Ya, semakin kulamata saat ru'yati taqat ibarati, semakin penglihatan saya semakin luas, ungkapan saya semakin sempit sekali dan tidak persis seperti apa yang saya rasakan. Itu yang jadi persoalan. Iya, itu kesulitannya. Jadi di sini seringkali orang menjadi salah paham atau pemahaman yang salah, atau juga masih mending tidak paham daripada salah paham. Sebab kalau tidak mengerti mah tidak paham nggak ada masalah. Yang salah paham ini yang artinya udah dia salah paham menyampaikan kepada orang yang salah juga. Itu namanya dhalun mudillun.
udah kesasar nyasarakan wong pisan. Jadi gimana? Ya tetap saja kalimat-kalimat saya sampaikan kalimat-kalimat standar. Tetapi itu tidak selalu mencerminkan pikiran saya yang sesungguhnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika saya mengatakan itulah ketidakmampuan saya untuk menyampaikan pikiran saya, karena saya tidak menemukan ungkapan bahasa yang persis seperti apa.